Banyak orang yang bilang kalau sedekah bisa bikin kaya. Nah, masalahnya kebanyakan orang hanya sekedar sedekah tapi caranya itu salah. Sehingga hidup ya begitu-begitu aja gitu, tanpa ada perubahan apapun. Nah, karena itulah di video ini saya bongkar 4 macam sedekah yang bikin kamu auto kaya. Gimana detailnya? Mari kita simak. Dalam kehidupan, banyak orang yang mencari cara untuk meningkatkan kesejahteraan finansial mereka. Salah satu cara yang sering dibahas tapi masih jarang diterapkan secara sistematis adalah melalui konsep sedekah. Banyak yang percaya bahwa sedekah bukan hanya sekedar tindakan memberi, tetapi juga merupakan strategi finansial yang dapat membawa keberkahan dan kelimpahan rezeki. Nah, salah satu sumber yang membahas mengenai keajaiban sedekah adalah buku Sedekah Super Stories, karya Muhammad Asad. Buku ini mengisahkan berbagai pengalaman nyata dari orang-orang yang merasakan manfaat luar biasa dari bersedekah. Ada kisah seseorang yang menyumbangkan 1.000, lalu mendapatkan balasan rezeki berlipat ganda hingga 1 juta rupiah. Ada juga yang membantu orang tua mereka berangkat haji dan akhirnya mendapatkan kesempatan untuk kuliah di luar negeri, dan tentunya dengan beasiswa penuh. Bahkan ada yang akhirnya menyelesaikan pendidikan S2 dengan hasil yang sangat memuaskan berkat kebiasaan bersedekah. Keajaiban-keajaiban ini mungkin terdengar luar biasa, tetapi banyak orang yang telah membuktikan sendiri bahwa sedekah dapat membuka pintu rezeki yang tak terduga. Salah satu contoh nyata datang dari seorang pengusaha pakaian bernama Pak Dahlan. Toko pakaian grosirnya di Surabaya selalu ramai pembeli, dengan banyak pelanggan yang membeli dalam jumlah besar untuk dijual kembali. Saat berbincang dengan beliau, terungkap bahwa rahasia kelancaran rezekinya adalah kebiasaannya bersedekah secara konsisten. Jadi Pak Dahlan telah menunaikan ibadah haji itu 2 kali, dan umroh hingga 5 kali gitu. Sesuatu yang tidak semua orang bisa lakukan dengan mudah. Nah, konsep ini dapat dijelaskan melalui analogi yang sederhana. Sedekah itu seperti menanam benih. Semakin banyak benih yang ditanam, semakin besar pula kemungkinan untuk mendapatkan panen yang melimpah. Nah, dalam perencanaan keuangan, banyak orang lebih fokus pada aspek seperti dana darurat, investasi, dan juga tabungan. Namun seringkali lupa bahwa mengalokasikan dana untuk sedekah juga bisa menjadi bagian dari strategi finansial yang cerdas. Alokasi dana untuk sedekah sebaiknya tidak dilakukan berdasarkan dalam tanda kutip sisa uang setelah pengeluaran lainnya, melainkan dimasukkan dalam perencanaan anggaran sejak awal. Langsung saja di sini saya jabarkan 4 jenis sedekah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan finansial. Yang pertama adalah sedekah harian. Sedekah harian berarti memberikan sebagian rezeki setiap hari, meskipun jumlahnya itu ya kecil gitu ya. Misalnya aja seseorang bisa menyisihkan 2.000 hingga 5.000 rupiah itu setiap harinya. Jika seorang muslim ya bisa memasukkan uang dalam kotak amal saat berangkat sholat subuh di masjid, itu juga bisa gitu. Yang terpenting adalah menjaga kesinambungan kebiasaan ini agar menjadi bagian dari rutinitas harian. Nah, selanjutnya untuk yang kedua adalah sedekah mingguan. Berbeda dengan sedekah harian, sedekah mingguan dilakukan sekali dalam seminggu dengan jumlah yang lebih besar. Bagi muslim, salah satu momen yang tepat untuk bersedekah adalah pada hari Jumat. Misalnya aja dengan menyumbang 50.000 hingga 100.000 rupiah. Alternatif lain adalah mendonasikan uang atau barang ke panti asuhan atau yayasan yatim piatu. Selain memberi manfaat langsung kepada penerima, sedekah mingguan juga memungkinkan seseorang mendapatkan doa dari anak yatim yang diyakini sebagai doa yang sangat mustajab gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah sedekah bulanan. Nah, jadi sedekah bulanan bisa diwujudkan dalam bentuk pemberian kepada orang tua. Seperti yang sering dikatakan, sebaik-baiknya sedekah adalah yang diberikan kepada orang tua. Besaran sedekah ini bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu. Misalnya aja jika seseorang memiliki gaji 4 juta per bulan, memberikan 500.000 kepada orang tua merupakan jumlah yang layak dan wajar. Yang penting bukan hanya jumlahnya, tetapi juga niat dan keikhlasan dalam memberi. Nah, selanjutnya yang keempat adalah sedekah tahunan. Sedekah tahunan dapat dilakukan dalam bentuk pemberian kepada keluarga besar saat hari raya atau dalam bentuk berkurban pada Idul Adha. Sebagai contoh, seseorang bisa menganggarkan sekitar 2.300.000 untuk membeli kambing kurban setiap tahunnya gitu. Jika kita menghitung total dana yang dikeluarkan untuk 4 jenis sedekah ini dalam setahun, hasilnya cukup signifikan. Sedekah harian, kalau 2.000 per hari kali 360 hari dalam setahun ya 730.000 rupiah. Selanjutnya sedekah mingguan 50.000 kali 52 minggu sama dengan 2.600.000. Selanjutnya sedekah bulanan 500.000 kali 12 bulan sama dengan 6 juta. Dan juga sedekah tahunan 2.300.000 untuk kurban. Nah, totalnya sekitar 11.630.000 rupiah dalam setahun atau sekitar 970.000 dalam sebulannya.
Nah, jika seseorang memiliki gaji katakanlah 4 juta, berarti kan sekitar 25% kan pendapatannya itu dialokasikan untuk sedekah. Ini menunjukkan bahwa sedekah dalam jumlah yang signifikan masih sangat mungkin dilakukan, bahkan dengan penghasilan yang tergolong menengah gitu. Nah, yang menarik adalah banyak orang yang telah menerapkan strategi ini merasakan dampak positif yang besar dalam kehidupan mereka. Mereka tidak hanya mendapatkan keberkahan finansial, tetapi juga ketenangan batin dan hubungan sosial yang lebih baik. Soalnya banyak juga orang yang menyadari bahwa sedekah itu lebih menguntungkan daripada instrumen investasi kayak deposito atau emas gitu. Bahkan banyak orang yang bilang kalau return sedekah itu jauh lebih besar dibandingkan investasi gitu. Kalau investasi paling berapa sih setahun? 5%, 10% gitu. Dalam tanda kutip bunganya yang kita dapatkan ya di antara 5-10%. Tapi kalau sedekah itu tanpa batas gitu. Bisa jadi 100%, bahkan bisa jadi 1000% dari yang kita kasih ke orang lain gitu. Jadi ya strategi ini bisa teman-teman coba dan bisa mulai dipraktekkan di kehidupan sehari-hari. Oke, demikian video ini, semoga bermanfaat.